Bismillahirrahmanirrahim. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang paling mulia dan diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Antara pilar agama dalam Islam yang diwajibkan kepada umat Islam adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Dan ritual ini merupakan rukun kelima dalam Islam dan secara historis telah dilakukan jauh sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Haji merupakan perjalanan ke Ka'bah di bulan haji atau Dzulhijjah dengan melakukan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Padang Arafah. Kata haji sendiri berasal dari bahasa Arab al-hajj yang berarti menyengaja sesuatu. Dalam hal ini, mengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah. Sedangkan secara istilah, haji merupakan berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan serangkaian ritual ibadah pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Ibadah ini diwajibkan bagi setiap muslim sekali seumur hidup, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini seperti tertuang dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Haji merupakan amalan yang paling afdol. Ibadah haji memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Lalu beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Lalu Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Dan ada lagi yang bertanya, kemudian apa lagi? Lalu beliau menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari nomor 1519. Orang yang berhaji dan mendapatkan balasan surga bagi haji yang mabrur. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW ia bersabda, umroh ke umroh merupakan kafarah dosa di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Asbihani. Orang yang berhaji menjadi tamu Allah. Orang yang berperan di jalan Allah adalah orang yang berhaji serta berumrah. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2893. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dengan berhaji maka akan terbukanya pintu pengampunan dan dosa. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka, dan jika mereka meminta ampun kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Haji akan menghilangkan kefakiran. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2631, Tirmidzi, Ahmad, dan dari Syekh Al-Albani, hadis ini hasan sahih. Ada beberapa jenis haji, yaitu yang pertama haji tamattu, merupakan haji yang dilaksanakan oleh seorang jamaah
dengan cara melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian melepas ihram setelah umroh, dan kemudian mengambil ihram kembali untuk melaksanakan haji. Ada juga yang kedua adalah haji ifrad. Haji ifrad adalah haji yang dilaksanakan dengan hanya melakukan ibadah haji saja tanpa disertai dengan umroh. Kemudian ada haji qiron, yaitu jenis haji yang dilaksanakan dengan menyatukan ibadah haji dan umroh dalam satu waktu dan satu ihram. Syarat wajib haji meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar wajib haji menjadi kewajiban baginya. Di antaranya adalah yang pertama, beragama Islam. Haji hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh. Haji diwajibkan bagi mereka yang sudah mencapai usia dewasa atau baligh. Yang ketiga adalah berakal sehat. Orang yang melaksanakan haji harus memiliki akal yang sehat. Yang keempat adalah merdeka. Seseorang berstatus wajib berhaji, yakni tidak sedang dalam status perbudakan. Dan yang kelima adalah mampu secara fisik maupun finansial. Kemudian ada rukun dan wajib haji. Bagi kita para jamaah calon haji, penting untuk memahami perbedaan antara rukun haji dan wajib haji agar proses pelaksanaan ibadah kita menjadi lancar dan sah. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa rukun haji adalah inti pelaksanaan haji yang tidak dapat digantikan oleh siapapun atau diganti dengan membayar dam atau menyembelih hewan kurban. Sedangkan wajib haji, meski ada kata wajibnya, adalah bagian rangkaian haji yang dapat digantikan oleh orang lain atau diganti dengan membayar dam sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya jika kita seorang lansia yang mana kita tiba di Mekah, tiba di Mina sudah tidak kuat lagi untuk mabit dan melempar jumroh atau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit, maka boleh digantikan atau membayar dam. Hal ini karena melempar jumroh hanya bagian dari wajib haji. Sementara rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh calon jamaah haji antara lain, yang pertama adalah ihram, yaitu niat memulai ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dan menjauhi larangan ihram. Kemudian rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat adalah sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima adalah tahalul, mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda keluar dari status ihram. Kemudian yang enam adalah tartib, melaksanakan rukun-rukun tersebut sesuai dengan urutan. Sedangkan wajib haji yang harus kita lakukan antara lain, yang pertama adalah niat ihram dari mikot. Dimulainya niat ihram dari batas yang telah ditentukan sesuai dengan daerah asal jamaah. Kemudian wajib haji yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah bermalam di Mina. Bermalam di Mina selama hari raya Tasyrik. Kemudian yang keempat adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Dan yang kelima adalah melempar jumroh, yaitu melempar batu di 3 lokasi jumroh selama hari-hari Tasyrik. Persiapan fisik dan mental sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Calon jamaah haji perlu menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi perjalanan ibadah haji. Persiapan keuangan juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Seorang calon jamaah haji perlu memastikan bahwa keuangan yang dimiliki mencukupi untuk melaksanakan ibadah haji. Dan
Dan persiapan administrasi dan dokumen perjalanan juga harus diperhatikan dengan baik, karena calon jemaah haji perlu memastikan bahwa semua dokumen perjalanan dan administrasi terkait ibadah haji telah disiapkan dengan baik.